Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah ya teman-teman semua, ya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya sampai pada sore hari ini, sehingga dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan tersebut ya kita bisa kembali ya mengarungi ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu terutama ilmu Al-Qur'an ya, untuk bisa kembali belajar ya, bersama-sama kembali belajar. Nah, jika kita sadari ya, banyak sekali ya mungkin di luaran sana ya dari teman-teman kita atau bahkan dari keluarga kita sendiri, yaitu mungkin ya ingin mendapatkan lingkungan yang mendukung ya untuk belajar, atau ingin punya tempat atau fasilitas untuk belajar ya, namun ya barangkali belum Allah berikan kepada mereka semua ya, sehingga apa yang kita dapati pada sore hari ini ya, sehingga apa yang kita rasakan hari ini sesungguhnya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya teman-teman, mari kita sama-sama kembali meluruskan niat-niat kita untuk hadir di halaqah kita pada hari ini ya, sejatinya hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita saja, tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana Allah ridho kepada kita. Dan salah satu cara agar Allah ridho kepada kita adalah dengan menuntut ilmu ya. Nah, sampai di mana teman-teman? Pekan lalu sampai di ikhlaq, sekarang ikhfa hakiki, Ustazah. Sekarang masuk di ikhfa hakiki. Ini ya. Nah, insyaallah untuk ikhfa hakiki ya, kita masuk ya. Nah, perhatikan di kitabnya ya, di sini dijelaskan ya, ikhfa hakiki ini adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya. Jadi ada 15 ya, 15 huruf ya. Nah, kalau kemarin kita belajar izhar ya, izhar itu ada 6
ya, ada 6 huruf yang perlu kita hafal ya. Kita hafalkan hanya izhar ya. Izhar ada 6 huruf ya, gampang ya. 6 huruf itu huruf apa saja, itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Itu dinamakan dengan izhar halqi karena dia keluar dari tenggorokan. Ya, dan cara bacanya itu jelas ya. Nunnya atau tanwinnya ini baca jelas. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah ini dimasukkan dengan dengung. Jadi langsung ya, langsung diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Nun dan tanwinnya ini langsung masuk ya, dimasukkan ke huruf berikutnya disertai dengan gunnah ya, gunnah. Nah, huruf yang keluar yang mempunyai hukum ini adalah yanmu. Nah, ini cara hafalnya gampang ya. Yanmu hanya ada 4 huruf. Jadi udah ada berapa ini? 10 huruf ya totalnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Nah, ini sama ya, dimasukkan juga ya langsung ke huruf berikutnya ya, nunnya atau tanwinnya ini langsung dimasukkan ke huruf berikutnya. Jadi huruf nun seperti atau tanwin itu seperti hilang ya. Jadi langsung masuk ke lam dan ro. Nah, ini tanpa disertai gunnah. Jadi tidak perlu digunah ya untuk lam dan ro ya. Hanya 2 huruf ini ya yang punya hukum masuk di idgham bila gunnah ya, dibaca tanpa dimasukkan tanpa dengung ya. Nah, kemudian yang ketiga yang keempat adalah iqlab. Ya, iqlab ini berubah bunyinya ya, berubah bunyi. Ya, dari nun atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf aja ya. Ketemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Jadi bunyi nun atau tanwin ini berubah jadi huruf mim ya. Contohnya mim ba'di. Jadi sudah berapa huruf? 13 huruf. Ya, 13 huruf. Nah, sisa huruf yang belum masuk dari keempat hukum nun, sukun atau tanwin tadi, itu semuanya masuk di ikhfa. Jadi tidak perlu Antuna hafalkan 15 huruf ini apa. Ya, yang penting yang tadi, yang sebelumnya ya dari mulai idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab itu Antuna sudah tahu yang mana hurufnya. Ya, sisanya itu adalah masuk di ikhfa haqiqi, ya. Nah, jadi ada 15 huruf ya. Ada huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, o, zo, fa, of, dan kaf ya. Ada 15. Nah, dan ketika nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ini, maka cara membacanya adalah disamarkan ya, disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Jadi selain dia disamarkan, digunnah juga ya, ditahan dengungnya, ada dengungnya. Ya. Di sini maksudnya disamarkan. Nah, disamarkan seperti apa? Jadi gini ya. Ikhfa ya, ikhfa hakiki itu bukan hanya sekedar bunyi eng ya, bunyi eng saja ya. Bukan sekedar ng ya, tapi berbeda-beda ya untuk pengucapan ikhfa ini ya, tergantung dengan huruf setelahnya ya. Nah, jadi ikhfa, bunyi ikhfa ya disamarkan ini nanti berbeda-beda ya. Setiap bertemu dengan huruf setelahnya itu akan berbeda-beda bunyinya ya. Jadi tergantung huruf setelahnya. Nah, ketika huruf setelahnya itu tafkhim ya, tafkhim atau tebal, maka ikhfa itu tebal ya. Nah, dan ketika setelahnya itu tipis, maka ikhfanya tipis. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan huruf berikutnya. Jadi ada catatan ya di bawah ya, 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim karena bertemu dengan huruf isti'la. Dan baris ketiga sampai akhir adalah contoh ikhfa yang tarqiq ya. Nah, ini ada contohnya ya, yang 2 baris di atas ya dari sofa itu
sampai di mil qabelina itu masuk di ikhfa tafkhim. Jadi ikhfa juga terbagi dua ya, ada yang tafkhim, ada yang tarqiq ya. Ada yang tafkhim, ada yang tarqiq. Nah, eh, jadi kapan ikhfa itu dibaca tafkhim ya, ketika ikhfa ini ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la ya. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la, berarti bacanya tafkhim atau tebal ya. Contoh di sini ketemu dengan huruf sod ya, sod. Kita bacanya tebal ya, diangkat, dinaikkan pangkal lidahnya. Sofan, sofa ya, naik. Sofan, sofa ya. Kemudian lidah ya, lidah kita ini ya, ketika mengikhfa ya, mengikhfa bacaan, lidah kita ini sudah bersiap-siap menuju makhraj dari huruf shad ya. Jadi huruf shad ini di mana? Di ujung lidah. Jadi sudah siap-siap ya, sudah naik juga pangkal lidahnya ya ketika kita baca ikhfa ya. Sofa, sofa ya, jadi tebal ya, tebal. Bacaan ikhfanya jadi tebal. Sama juga ketika huruf bo, bu ya, ini kan naik ya, naik pangkal lidahnya, bu. Sudah bersiap-siap ya, bersiap-siap lidah ini ke huruf bo ketika kita baca ikhfa ya. Maudud, maudud ya, sama. Kemudian ketemu dengan to, wa to ya, wa to ifata ya. Sudah siap-siap ke huruf to. Huruf to di mana makhrajnya? Huruf to makhrajnya di ujung punggung ya, punggung ujung lidah menempel di pangkal gigi seri atas. Ya, kemudian pangkal lidahnya naik. Wa ya, wa ifata ya, tebal. Kemudian juga huruf dha ya, dha ya, di ini ya, makhrajnya dirasakan dha. Jadi ketika ikhfa ya, lidah ini sudah bersiap-siap ke makhrajinya huruf dha ya. Jangan lupa pangkal lidahnya naik ya, karena dia termasuk huruf isti'la. Ya, jadi ketika di ikhfa pun dia jadi tebal ya. Yanzuru, yanzuru ya. Kemudian tanwin ketemu ko ya, ko juga termasuk huruf isti'la ya. Nah, maka lidah ya ini siap-siap ya, bersiap-siap ke huruf qaf. Nah, Antuna perhatikan lagi ada catatan di bawah ya. Yang kedua ya, catatan yang kedua, poin yang kedua itu dibaca dengan samar, hampir mirip antara suara N dan NG dan mendekati huruf setelahnya. Jadi ikhfa itu ya pertengahan antara izhar dan idgham ya. Huruf N kan izhar ya. Nah, kemudian ya, ikhfa ya. Ikhfa dia samar ya. Samar di sini dia antara izhar ya. Nah, jadi ikhfa ya, ikhfa itu pertengahan antara izhar dan idgham ya. Nah, jadi tidak dibaca jelas ya, tidak dibaca jelas seperti izhar. Jadi samar. Juga tidak diidgham ya, tidak dimasukkan langsung ke huruf berikutnya seperti idgham. Ya. Jadi tidak jelas, tidak dimasukkan ya. Dia pertengahan ya, samar. Dia samar ya. Dan bunyinya untuk ikhfa ini ya, di antara bunyi N
dan NG ya. Nah, dan di sini ada catatannya dan mendekati huruf setelahnya. Maksudnya di sini lidah kita ketika mengucapkan ikhfa ini ya, membaca ikhfa ini lidah kita sudah bersiap-siap menuju ke makhrajnya. Ya, sudah mendekati ke makhraj. Nah, nah, ya. Namun ada ini ya di bawah. Dan kemudian yang catatan ketiga ya, poin yang ketiga itu ilmu tajwid tidak mengenal suara NG ya, kecuali untuk huruf qaf dan kaf ya. Kecuali ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf atau kaf ya. Jadi hanya dua huruf ini yang kita bacanya NG ya, NG banget gitu ya. Kalau huruf-huruf yang lain, ke-13 huruf yang lainnya itu samar ya, tidak NG ya. Dia di antara bunyi N dan NG di pertengahan ya. Nah, jadi caranya agar ini tidak tidak izhar ataupun dia tidak bunyinya NG ya, caranya didekatkan lidah ya, didekatkan lidah ke makhraj itu tanpa ditempel. Jadi jangan sampai tertempel ya ketika ke lidah ini bersiap-siap ke makhrajnya. Seperti tadi ya, so ini jangan sampai nempel ujung lidahnya ke gigi seri bawah. So so ya, kalau kita baca so ini kan nempel ya so. Nah, jadi ketika isfa itu jangan sampai tertempel ya. Masih mendekati ya, masih mendekati makhrajnya, tidak sampai tertempel. Sofa, sofa ya, sofa, sofa ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk huruf qaf dan kaf ini dia tertempel, jadi terasa ya, terasa ketika apa huruf qaf dan kaf ini terasa ya, lidah ini tertempel di makhraja. Nah, ini ya contohnya tadi fiha kutubun qayyimah. Jadi sampai tertempel ya. Kalau yang lain-lain sebelumnya itu dia mendekati saja, sedangkan untuk huruf qaf ini dia tertempel. Fiha kutubun qayyimah ya. Kemudian mil qablina. Jadi bunyinya NG ya. Mil qablina fiha kutubun qayyimah ya. Seperti itu. Nah, dua baris ini adalah ikhfa yang tafkhim atau yang tebal. Kemudian yang selanjutnya yang bawah dari baris ketiga sampai akhir ini adalah ikhfa yang tipis ya. Ikhfa yang tipis. Nah, caranya ya jangan dinaikkan pangkal lidahnya ketika bacaannya tarqiq ya. Contoh di sini tanwin ketemu sa ya. Sa ini makhrajnya di ujung lidah, nempel di ujung gigi seri atas. Tapi jangan sampai nempel ya, hanya mendekati ya. Qaulan saqila ya. Qaulan saqila. Jadi tidak sampai tertempel ya. Pangkal lidahnya juga tidak naik. Kemudian nun ketemu zai. Min zawa ya. Min zawa. Ketemu da. Au da ya. Au da seperti itu ya. Nah, untuk tiga huruf ya, untuk tiga huruf ya, dal, ta dan to ini yang paling dekat dengan makhrajnya, yang agak dekat ya. Jadi dia bunyinya ini lebih condong ke
agak condong ke N gitu ya, tapi tidak sampai izhar ya. Al-dada, kalau kita sampai tempelkan dia kan jadi izhar ya. Anda ya. Seperti itu ya. Jadi tidak sampai menempel tapi masih lebih dekat ya. Jadi disebut juga dengan ikhfa qorib kalau nggak salah ya. Dekat, dekat dengan makhraj ya. Jadi ada 3 huruf, dal, ta, dan to ya. Nah, karena ada juga yang membagi untuk bunyi tingkat ya, dilihat dari tingkat kesamarannya ini ada yang membagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ikhfa adna. Ikhfa adna ini ya itu tadi ya, dal, ta, dan to ya. Ini paling dekat dengan makhrajnya ya. Jadi bunyinya itu lebih condong ke N ya, tapi tidak sampai izhar ya. Nah, ini tadi contohnya ta ya, misalnya kuntum, kuntum ya, kuntum. Jadi bukan kun, kalau kita tempelkan jadinya kuntum, ini jadi izhar ya, izhar. Nah, dia tidak sampai menempel, hanya mendekati ya. Kuntum, kuntum ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada ikhfa awsat ya, ikhfa awsat ini pertengahan ya, yang bunyinya samar ya. Nah, jadi dia sama ya, tidak hanya mendekati ya ke makhrajnya, cuman jaraknya kalau yang adena tadi dia agak dekat ya, yang awsat ini jauh ya, tidak terlalu dekat. Kemudian yang ketiga ada ikhfa aqsa ya, ikhfa aqsa ini yang bunyinya NG banget ya, bunyinya NG. Ya, hurufnya itu qaf dan kaf. Yang masuk di ausat berarti ada berapa huruf? Ada 10 huruf ya. Masuk di ausat. Nah, sampai sini bisa dipahami untuk ikhfa. Apa Ustazah tadi yang pertengahan apa namanya? Ifa apa? Ikhfa ausat. Oh, Ustaz. Hmm. Oh. Nah, sudah? Kalau yang ifa yang qaf sama kaf Ikhfa aqsa. aqsa. Hmm. Nah, jazakallahu khair. Hmm. Nah, kalau dipahami, kita langsung mulai untuk tadrib ya, latihan. Ya. Nah, latihan. Mungkin di awal kita baca yang ini dulu ya, biar kebagian semua. Coba kita baca dari yang baris pertama sampai yang kedua ya, yang tafkhim, yang tebal dulu ya, ikhfa yang tebal, dibaca tebal ya. Nah, silakan Ukhti Sri Budiarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qismatun bisa. Hmm? Oh, ini ya, bukunya Ukhti yang lama ya, yang cetakan lama. Ini ya, ntar Ana buka. Oh iya. Bentar. Silakan. Oh, kalau yang di buku ini dia tidak sesuai ya, Ukhti Sri. Iya, Ustazah. Nah, dia tidak dipisah ya antara yang tafkhim dengan yang tartil. Dicampur. Ya. Bisa lihat ke layar, Ukhti Sri? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Ustazah. Ya. Ya, sebentar. Silakan. Sofa, sofa, mabud, Nah, ifatan. nah.
yanzurun Nah, fiha kutubun qayyimah hmm. min qablina Lagi mil ya, jadi NG banget. Mil min min qablina. qablina. Nah, ahsanti barakallahu fiik ukhti Sri. Asik, Lanjut barakallah. ke ukhti Tri, silakan. Dinayanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صفا صفا ممدود Hmm. وطائفتان Coba diulang lagi. Wa il ifatan. وإن طائفتان ينظرون Lagi tebalkan. Yau naikkan. Pangkal lidahnya naik ya. Yau ينظرون فيها كتب قيمة من في فيها كتب قيمة من قبلنا diulang lagi. Min ya jadi NG ya. Min qablina. من قبلنا Nah, naam. Ahsanti barakallahu fiik. Lanjut Ukti Yulia, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صفا صفا Naik ya, naik. Sofa, sofa. صفا صفا Tapi bukan NG ya, bunyinya jangan NG ya. صفا Jadi mendekati ya makhrajnya. Siap-siap lidahnya ke makhraj huruf sod ya. Sofal. Jadi naik, pangkal lidahnya yang naik ya. Sofal, sofa. صفا صفا Nah, lanjut. ممدود Tahan ya. Nah, di sini ada catatan dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Jadi ada dengungnya ya, dipanjangkan. Ikhfa ini masuk tingkatan gunah yang keberapa? kedua Ustazah Panjangkan ya berarti ya. Nah, ممدود naikkan lagi pangkal lidahnya naikkan. Mau ya, mau udah. ممدود Sebentar, sebentar apa? ممدود 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 ممدود
Nah, siapa tadi? Ukti Yulia ya. Naam Ustazah. Silakan. Iya, lanjut. Maudud. Nah. Wa in wa in ta'ifatan yang Ifatan. Tanya ini berapa huruf? Tanya. Awas, awas, nak. ka- dua ini apa ini Ustazah 2 sampai 4 ya Ustazah? Betul. 2 sampai 4. 2, 4 atau 6 ya. 4 Boleh, ya. boleh 4, boleh 6. Wa in ta'ifatan Mm-mm. yang zurun Mm-mm. fiha kutubun qayyimah Nah. min qablina Mil ya. NG ya. Mil qablina. min qablina. Nah, ahsanti barakallahu fiik Ukhti Yulia. Lanjut Ukhti Rini, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صفا صفا Coba dinaikkan lagi pangkal lidahnya ya. Jadi tebal. Sofa, sofa. صفا Nah, ممدود nah. وإن طائفتان ينظروا فيها كتب قيمة Bunyinya NG ya. Fiha kutubun qayyimah. فيها كتب قيمة Nah. من قبلنا Ya, Afan diulang lagi, putus. من قبلنا Naam, ahsanti barakallahu fiik Ukhti Rini. Lanjut Ukhti Mutmainah, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صفا صفا Tebalkan ya, naikkan pangkal lidahnya. صفا So kan naik ya. Pangkal lidahnya kan naik ya. So. Nah, sama juga ketika di ikhfa ini sudah naik ya. Pangkal lidahnya sudah naik. So gitu ya. صفا صفا Masih kurang naik di ikhfanya. Dengar dulu. Sofa. صفا صفا Nah, ممدود tebalkan lagi. Maudud. ممدود طائفة ينظرون Dinaikkan Ukhti Mutmainah. فيها كتب gitu. قيمة Yang burun gitu ya.
Yanzurun. Dipanjangkan, gunahnya panjangkan lagi. Yanzurun. Yanzurun. Hmm. Fiha kutubun qayyimah. Lagi didekatkan ya, ditempel ya, di makhraj ya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Min qablina. Lagi jadi bunyinya NG ya. Mil qablina. Min qablina. Lagi Min qablina. NG masih kurang. Mil gitu ya. Mil jadi nempel. Nempel ya. Pangkal lidahnya tuh nempel ke langit-langit ya. Mil qablina. Min qablina. Seperti itu. Tapi naikkan juga pangkal lidahnya ya. Mil qablina. Karena dia qablina. Ahsanti barakallahu fiik ukhti mutmainah. Jadi nanti dilatih-latih ya untuk ikhfa yang tebal ini ya. Naam barakallahu fiik. Nah, lanjut ukhti Ummu Usman. Nah, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صفا صفا ممدود وإن طائفتنا Disukun huruf terakhir ya. وإن طائفتان. Tebalkan lagi. Tadi ikhfanya ditebalkan lagi. وإن طائفتان. Nah. ينظرون فيها كتب قيمة. Nah, bunyinya NG. Kutubung ya. Kutubung qayyimah. Kutubun qayyimah. Nah. Min qablina. Lagi coba mil gitu ya. Mil qablina. Min qablina. Nah, ahsanti barakallahu fiik ukhti Ummu Usman. Lanjut ya ukhti Poni, silahkan. Ukhti Poni. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saffan saffa mangdud. Wa in Diulang, coba Afwan, diulang. Saffan saffa, naik ya, ditebalkan. Saffan saffa, jadi naik. Pangkal lidahnya naik. saffan saffa mangdud.
Sama juga. Mau ya naik. Mau udah. Mamdud. Wa in ifatan. Masih kurang naik Ukti Poni. Wa Pangkal ya, pangkal lidahnya. wa Po. Po ini kan naik gini ya. Po. Ya sama. Wa il po ifatan. wa in ifatan Mm. yang zurun Lagi fi naik. Yang itu naik ya. Naik pangkal lidahnya naik kan. Yang murun. yang Bukan yang ya. Jangan yang ya. Dia bunyinya bukan NG ya. Tapi samar. Ya, samar. Jangan sampai nempel makhrajinya ya. Nggak sampai nempel. Yang murun. yang zurun Zu ya, Zu. bukan zu, tapi zu. Naik, Zu. pangkal lidahnya naik. Nah, yang zurun jangan fi yang gitu ya. Yang murun. yang Masih NG. zurun Ini nanti bunyinya masih NG. Jangan yang ya, yang tapi gitu. Tidak NG, bunyinya tidak NG ya di pertengahan antara N dan NG. Nah, jadi dia samar. Yang jangan sampai bunyi yang gitu ya, tapi yang naik, pangkal lidahnya naik. Yang turun. yang yang zurun begitu. Nah, coba diulang. Yang zurun Nah, fiha kutubun qayyimah. ini baru bunyinya NG. Ya. Min qablina. Nah, lagi. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Min qablina. Lagi, tahan ya, digunah. Min qablina. Min qablina. Ditahan. Jangan mil gitu doang, tapi panjang ya, dipanjangkan. Mil qablina. Kemudian dia naik juga ya. Ya termasuk yang tafkhim ya dibaca tebal ya kok ya. Nah, dinaikkan pangkal lidahnya. Bunyinya NG tapi naik, pangkal lidahnya naik. Min qablina. Min qablina. Seperti itu ya. Jadi latihan untuk huruf-huruf yang tebal ya, terutama ya. To tadi ya, to, jangan cuma to, tapi to, naik, pangkal lidahnya naik. Ya. To. Nah, itu masih dibulatkan ya, bibirnya dibulatkan. To. Gitu, masih gitu ya. Jadi to ya. To. Nah. Ya. Nah, barakallahu fik ukhti Poni. Ya, Ustazah. Nah, kita lanjut ya, ukhti siapa? Fitri, silakan Fitri Khotimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dinaikkan ya, di ro ini ada tasydid, naikkan. Suaranya naik. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Patah. Sebentar, Afan. Saja.
Ada yang matiin. Nah, Ukti Fitri Khotimah, silakan. Lanjut. Sofang sofa. Masuk di so-nya juga naik ya. So, jangan so, tapi so. Di ikhfanya tadi udah tebal, bagus ya. So-nya jangan nggak tebal ya, so-nya tebal. So, gitu ya. Jangan so. Sofang sofang sofa. Mangburu mangdud. Nah, Wa in ta'ifatan. jangan ing ya. Nah, dia samar ya. Nah, tadi yang Ana bilang ya, dia masuknya di ikhfa adena. Ya, ikhfa adena ini yang paling dekat dengan makhrajinya ya. Jadi dia lebih ke n ya, tapi dia tebal ya, termasuk yang tebal, yang tafkhim ya. Wa il ta'ifatan. Wa in ta'ifatan Nah, yang burun fiha kutubun qayyimah nah, min qablina. dinaik di n gak lagi. Min qablina. Nah, kemudian qalqalahnya jangan kob, jangan seperti itu ya, tapi langsung qablina gitu ya. Min qablina. Jangan ditahan lah, jangan qablina, jangan seperti itu, jangan qablina, tapi langsung qablina, langsung ya, qablina gitu. Min qablina. Masih ditahan. Masih langsung ya, qablina gitu ya, qablina. Langsung ya, ngalir aja. Lina. Min qablina. Nanti diginiin soalnya kob. Teriak kob langsung ya, qablina, jangan qablina. Nanti di kob gitu. Nah, langsung sebenarnya langsung ya, qablina, enggak apa-apa. Nanti dilatih terus ya untuk dikonsistenkan. Tadi sudah bagus, sudah isti'alanya sudah dapat ya, yang tafhim ya, ikhfa tafhimnya sudah. Ya, isti'ala ini dilatih-latih ya, karena ada yang masih sulit ya, huruf so tadi masih sulit ya mengucapkan so, ada yang isti'ala. Huruf to sudah dapat tadi, huruf to zo dapat ya, yang ini yang so ya, so-nya. Sama qalqalahnya tadi. Ya, jadi qalqalahnya ini alami ya, langsung, jangan ditahan. Nanti ada waktunya dia ditahan itu ketika dia ada tasydid itu baru ditahan ya. Nah, ya ada waktu ya, sekitar 10 menitan ya, kita lanjut. Nggak bisa semua, mungkin satu baris ya, satu baris ini ya, semuanya biar dapat ya. Kita masuk di ikhfa yang tarqiq atau yang dibaca tipis ya, yang dibaca tipis. Jadi mendekati ke makhraj ya, ingat ya, lidahnya ini siap-siap ketika kita baca ikhfa ya. Lidah kita sudah bersiap-siap menuju ke makhraj. Ya, di sini ke makhraj huruf sa ya. Qaulan ya. Apa? Qaulan faqila. Jadi pangkal lidahnya enggak naik ya.
qawlan thaqila. Kemudian a'anzartahum am lam tunzirhum ya. Silakan dari Usti Sri, silakan. Qawlan thaqila. Nah. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Lanjut, Ukhti Tri. Qawlan syakila. Qawlan, jangan naik ya, pangkal lidahnya jangan naik. Kemudian itu sa ya. Huruf sa di mana makhrajnya ujung lidah tempel di ujung gigi. Ya. Gigi seri Yang, Ustazah. sa ya, sa situ ya. Jadi lidahnya siap-siap ke huruf sa ya, siap-siap tapi jangan sampai nempel. Qawlan thaqila. Itu. Qawlan thaqila. Sempurnakan huruf makhrajnya. Qawlan thaqila. Qawlan syakila. Jadi sya lagi, sa ya, thaqila. TS ya Ustazah. Kenapa? TS ya, sa. Iya betul, sa. Bukan shin itu ya, sa ya. Lagi ya. Qawlan thaqila. Jangan jangan gitu, tapi siap-siap lidahnya, ujung lidahnya siap-siap ke gigi seri atas ya, ujung gigi seri atas. Qawlan gitu ya. Qawlan thaqila. Siap-siap lidahnya. Qawlan thaqila. Tahan berapa harokat? 2 ya. Gunah yang kamilah. Ulangi saja. Qawlan thaqila. Ditipiskan lagi sedikit ya untuk ikhfanya ya. Qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Lanjut. A'anzartahum am lam A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, sebentar. Jadi sama ya dengan huruf sa tadi ya. Makhraj huruf zal sama. Ujung lidah nempel di ujung gigi seri atas. Jadi sama ya. Bunyinya sama. Jadi siap-siap ya. Lidahnya sudah siap-siap ke ujung gigi seri atas. Tapi nggak sampai nempel ya. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ya. Amlam ini jangan terlalu panjang, amlam ya, satu ketukan, amlam gitu ya. Ya Ustazah. A'anzartahum am Ditahan di roknya gitu ya. Tadi ikhfanya didengungkan. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nanti latihan ya untuk yang tarqiq ya. Yang tarqiq ini dilatih. Jadi siap-siap ya makhrajnya ke lidahnya ke makhraj tapi tidak sampai nempel. A'anza gitu ya. Jadi jangan dinaikkan pangkal lidah. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fiik Ukti Tri. Lanjut Ukti Yulia. Qawlan thaqila. Kok kau ulang sakila? Iya, Pak. Nah, betul. Afwan. Ya, afwan. Nah. A'anzartahum am lam tunzirhum.
Nah, tipiskan lagi bunyi Zir. ikhfanya ya. Ke za. Jadi lidahnya siap-siap ke za ya. A'alza, a'alza ya. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, jadi masih kurang tipis ya, masih kurang tipis. Jadi za, coba rasa di mana za-nya, makhrajnya. Za. Jadi lidahnya ketika betul. Jadi ketika anti ikhfa yang itu ya samarnya ini, lidah anti yang ujung lidah ini sudah siap-siap ke ujung gigi, tapi belum sampai nempel. Aau, aau. Jadi sudah siap-siap lidahnya ya. Jadi dia tidak terlalu tebal ya. Tipis. Ya. Enam sudah. Ya. A'anzartahum. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, ini malah jadi tebal sekali ya. Tunzir. Jadi gitu. Ya. Siap-siap nanti lidahnya. Insya Allah nanti coba ini lagi ya untuk perlihatkan ya. Insya Allah. Barakallahu fiik ukhti Yulia. Jadi dilatih-latih ya. Jadi siap-siap makhrajnya ketika kita ikhfa ya, dibaca ikhfa ini lidah kita sudah siap-siap ke makhraj ya, huruf berikutnya ini ya. Nah, lanjut Firini, silahkan. Qawlan sakila. Nah, tipiskan lagi. Qawlan thaqila. Jadi ujung lidah ini siap-siap ke ujung gigi seri atas. Qawlan thaqila. Qawlan sakila. Ya. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, roknya jangan azartahum tapi zartahum ya, ngalir suaranya ngalir. Nah, barakallahu fiik ukhti Rini. Insyaallah kita ulangi lagi ya di pekan berikutnya. Lanjut ukhti Mutmainah, silakan. Qawlan saqila. Naam. A'anzartahum am lam tunzirhum. Roknya dialirkan. A'anzartahum, zartahum. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, ahsanti. Jadi dilatih-latih terus ya untuk ro sukun. Nah, ini tadi ada yang sudah ngalir, ada yang masih getarannya yang dialirkan ya. Nah, barakallahu fiik ukhti Mutmainah. Lanjut Ummu Usman. Qawlan sakila. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, tipiskan lagi. Siap-siap di zal ya. A'anzartahum am lam tunzirhum. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, nanti dilatih untuk ditipiskan ya, masih belum tipis ya. Nah, lanjut ukhti. Nah, barakallahu fiik ukhti. Siapa tadi? Usman ya. Nah, lanjut ukhti Poni, silakan. Qawlan thaqila. A'anzartahum am lam tunzirhum. Roknya dilatih lagi. Zar. Jadi ngalir suara ya. A'anzartahum. Jadi bukan zartahum tapi zar gitu ya. A'anzartahum am lam tunzirhum.
Nah, barakallahu fiik Ukhti Poni. Lanjut Ukhti Fitri. Qawlan thaqila. Lagi ditipiskan. Qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Nah, siap-siap lidahnya ke huruf fa ya, makhrajnya huruf fa, fa gitu ya. Nah, tapi tidak sampai nempel. Qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Nah, A'anzartahum am lam tunzirhum. hati-hati dia tebal ya. A'anzar. Nah, tipiskan lagi. A'anzartahum am lam tunzirhum. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, barakallahu fiik ya. Insya Allah nanti kita perbaiki ya di pertemuan berikutnya. Afwan sebentar ya, azan. Nah, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita ulang lagi untuk yang tafkhim, tarqiq. Ya, ini biasanya yang di tafkhim yang agak sulit ya. Tapi alhamdulillah ya Antuna bisa ya tafkhimnya. Nah, tinggal yang tarqiqnya ya dibaca agak tipis ya. Untuk ikhfanya ketika di tarqiq. Nanti insya Allah kita ini lagi. Jadi latihan ya, latihan di rumah dicoba-coba baca ditipiskan ya. Nanti insya Allah juga kalau Ana ada kesempatan, Ana coba ini ya videokan bagaimana bentuk ya lidahnya ya, posisi lidahnya ketika di ikhfa bersiap-siap ke makhraj ya. Nah, cukup ya teman-teman. Sudah maghrib tempat Ana ya. Kita tutup majelis kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah. dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya,
Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang bingung, silakan langsung di grup ya bertanya, insya Allah Ana luangkan waktu untuk menjawab ya, Ana usahakan yang menjawab pertanyaannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Jazakallahu khairan, Ustazah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.